mati dalam Quran, ya pindah kamar. Hari ini kita di sini, besok kamar barzahnya di sebelah kan. Kalau di sini ada anak kita, sangat kita cintai. Di sebelah ada ibu kita, bapak kita, sangat kita sayangi kan. Yang kedua, kalau yang pertama yang bikin takut mati itu kan karena kita takut meninggalkan istri, anak-anak, keluarga, properti ya, pasti itu sedih lah. Nah, tapi kalau kita ingat lagi bahwa jujur ya, lebih banyak mana pencinta sejati di dunia ini atau yang di alam barzah? 50-50 itu. Kalau di sini kita punya anak mencintai kita, punya istri atau suami menyayangi kita, punya kawan, relasi, teman-teman. Tapi kalau kita lihat siapa yang menunggu kita di alam barzah, kan ada ibu kita kan, ada bapak kita. Jangan-jangan cinta mereka lebih tulus daripada cintanya anak kita kan. Nah itu kan bisa menghibur kita juga bahwa jangan-jangan cinta yang sejati itu justru adanya di alam barzah. Jadi kita nggak perlu takut mati sebetulnya, karena kita meninggalkan orang yang dicintai, dijemput oleh orang yang kita sayangi kan. Nah, soal seperti apa rumah, kalau kita sakit kan nggak ada gunanya juga yang makanan, uang itu kan. Jadi kalau mati juga hampir sama itu. Jadi rumus psikologis kita itu hidup di sini dan hidup di alam barzah sama aja. Nah, jangan didefinisikan mati itu besok kita akan mati seolah-olah akan berakhir segalanya. Padahal tidak kan. Mati dalam Quran, ya pindah kamar. Hari ini kita di sini, besok kamar barzahnya di sebelah kan. Kalau di sini ada anak kita, sangat kita cintai. Di sebelah ada ibu kita, bapak kita, sangat kita sayangi kan. Jadi dua kamar, ada pencintanya. Di sini ada pencintanya anak, di sebelah ada pencintanya orang tua. Ya. Tuhan kita yang di dunia, Tuhan kita yang di sebelah itu. Dia semuanya kan. Ya. Yang bikin takut juga mati itu karena kita punya banyak dosa. Tapi kita ingat bahwa Tuhan kan Maha Pengampun. Ya. Berkali-kali Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, kalau kalian datang dengan taubatan nasuha, pasti Tuhan akan memaafkan. Jadi jangan kita terbebani dengan dosa masa lampau, karena pasti Tuhan mengampuni kita. Yang membuat Tuhan itu pelit itu mubalik. Kamu neraka nanti. Padahal Tuhan mengatakan sebesar apapun dosanya, kalau kamu datang dengan taubatan nasuha, hapus, gak ada lagi dosa. Jadi baca Quran itu lebih menonjol Allah itu sebagai Maha Pengampun daripada Maha Pendendam, ya kan. Al-Muntaqim itu pendendam cuma satu kali disebutkan dalam Al-Quran. Ar-Rahim 114 kali, Ar-Rahman 57 kali, Al-Afu, Al-Ghafur, bukan main. Apalagi Ramadan, ya kan. Ramadan itu kan menghanguskan semua dosa masa lampau. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang terbebani dengan dosa masa lampau itu sama dengan menuduh Tuhan tidak Maha Pengasih, menuduh Tuhan tidak Maha Penyayang, tidak Maha Pengampun. Padahal berkali-kali Allah mengatakan Ar-Rahim pada dirinya. Lagi pula ada hadis Nabi, innallaha kana fi auni abdi, sesungguhnya Allah memihak kepada keyakinan hambanya. Atau dalam redaksi lain, ana inda dhanni abdi bi, aku berada pada persangkaan hambaku. Nah kalau kita yakinkan diri kita, aku penghuni surga kok, di alam barzah nanti itu aku akan berjumpa dengan suasana ketenangan, nggak ada beban kreditan, nggak ada beban listrik mau dibayar, nggak ada beban SPP anak-anak, pokoknya di situ lepas semuanya. Nah,
Jadi itu membuat kita tidak takut mati. Apakah nanti akan neraka? Kalau kita cinta kepada Allah, ya, orang mencintai Tuhan tidak perlu takut neraka kan? Ya, orang yang takut neraka itu ragu akan cintanya terhadap Tuhan. Nah, kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, mau masuk neraka ya nggak apa-apa Tuhan. Cuma permintaan kami, izinkan kami memanggil teriakan cinta kepadamu di neraka. Ya, kita kan hamba, terserah Tuhan mau menempatkan di mana. Sakit sih sakit, tapi kita masih punya Tuhan kok. Bayangkan diri kita itu setitik di antara debu-debu yang ada. Jadi nggak ngaruh Tuhan tuh, nggak ngaruh bumi ini kalau kita masuk neraka sendirian kok. Jadi kita itu berada dalam sebuah titik, pada titik yang kecil. Ya, bayangkan bumi ini kan seperti titik kecil kan. Kalau kita teropong dari galaksi, mana bumi? Oh, itu kayak partikel debu-debu itu kan. Tapi begitu kita masuk ke bumi, Masya Allah, besar sekali. Jangankan bumi, Jakarta saja luas sekali kan. Jangankan Jakarta, ya, Pondok Indah saja luas sekali kan. Jangankan Pondok Indah, ini aja kita nampung berapa ini. Tapi kalau kita lihat dari teropong langitnya Tuhan, kita itu hanya partikel sebesar kuman itu. Jadi kalau sebesar kuman itu disiksa di neraka, nggak ngaruh Tuhan tuh. Anggaplah kita itu yang seperti itu. Sakit sih sakit, tapi Tuhan ada kan. Apakah Tuhan akan menyiksa debu? Ya.